Sebelum kita mulai, cerita tentang Reva yang menggejek balik Kristi. Jangan lupa dulu like-nya, dan subscribe-nya, channel cerita roman ini. Bab 487. Semua orang merasa sangat gembira, ini adalah kesempatan yang sulit didapat dalam seumur hidupnya. Kapan lagi mereka bisa bertemu dengan seorang miliarder, yang aset bersihnya bernilai ratusan miliar, apalagi orang itu adalah teman sekelas mereka sendiri. Kalau mereka dapat menyenangkan hatinya, dan membuat dia membantu mereka sedikit saja, maka nasib mereka pasti akan melambung tinggi di kemudian hari. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa teman sekelas kita ada yang begitu hebat. Ujar Kristi dengan penuh emosional, yang lainnya juga ikut menganggik. Ya benar, siapa yang bisa menduganya? Tetapi, kalau diingat-ingat kembali, saat di sekolah dulu si Herman ini memang sudah kelihatan hebat, dan ternyata memang benar. Dia benar-benar sudah menjadi orang kaya sekarang. Aku juga masih ingat, sepertinya kami pernah saling duduk berhadapan di waktu dulu itu. Ah yang benar, kayak begitu hubungan kalian cukup baik dong. Hehe, tentu saja, ini yang disebut rasa persahabatan satu meja. Semua orang saling berbicara dengan gembira, dan Reva yang berada di samping hanya mendengarkan bualan orang-orang ini dengan perlahan-lahan. Kristi melirik penampilan Reva, dan tampak ada jejak penghinaan di sudut mulutnya. Reva, kenapa kau tidak pulang dulu saja? Reuni kelas malam ini benar-benar tidak cocok bagimu untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Reva mengernyit sedikit, kenapa tidak? Kristi mendengus dingin, menurutmu? Yang datang ke reuni ini semuanya adalah teman-teman yang memiliki hubungan baik. Kita tak perlu menyebut tentang ketua kelas kita itu dulu, karena bagaimanapun juga, dia adalah manajer umum perusahaan. Sedangkan aku adalah orang yang bertanggung jawab atas keuangan di dalam perusahaan kami. Beberapa dari mereka juga kalau bukan pegawai senior di perusahaan, ya seorang wira swasta. Beberapa orang yang berada di dalam ruangan itu tampak bangga, dan melirik Reva dengan penuh penghinaan. Kristi menambahkan, dan juga si Kak Herman, sekarang dia telah menjadi bos besar dengan aset bersihnya yang bernilai miliaran dolar. Sementara kau, yang hanya seorang penigas pembersih toilet, apa kau merasa bahwa kau masih selevel dengan kami? Reva, aku tahu apa yang ada di benakmu, kau kesini untuk mencari kesempatan dengan meminta bantuan dari teman sekelasmu, kan? Oke, kami sudah tahu maksudmu, nanti kalau ada kesempatan di kemudian hari, kami pasti akan membantumu mencarikannya. Jadi tolong jangan kau pengaruhi suasana reuni malam ini di sini. Nanti saat Kak Herman datang, itu sudah bukan hanya acara makan begitu saja, nantinya kita pasti akan karaoke atau melakukan aktivitas lainnya. Pada saat itu, berapa biaya yang akan dihabiskan juga sulit ditebak. Kalau untuk biaya normal, pergi ke karaoke sekarang biasanya sekitar ribuan dolar, dan pada saat itu setiap orang paling tidak juga harus membayar minimal ratusan dolar. Apa kau mampu membayarnya? Alis Reva berkerut, si Kristi ini benar-benar terlalu meremehkannya. Tepat ketika dia baru saja akan marah tiba-tiba Immanuel melambaikan tangannya dan berkata, "Aduh Kristi, kita semua kan teman sekelas, mengapa kau bicara seperti itu kepadanya?" Reva, kau jangan masukkan ucapannya ke dalam hati. Sebenarnya apa yang dia lakukan itu juga demi kebaikanmu sendiri, tetapi cara dia berbicara itu tidak benar. Sebagai manusia, hal yang paling penting adalah kau tahu dan mampu mengenali dirimu sendiri. Bukannya kami tidak menganggap kau teman sekelas kami, hanya saja malam ini biayanya terlalu mahal. Kita juga tidak perlu menghambur-hamburkan uang seperti ini. Begini saja, nanti aku akan meminta dapur, menyiapkan beberapa jenis makanan lagi, dan kau bisa membungkusnya untuk dibawa pulang. Dan mengenai biayanya, kami akan membantumu menanggungnya. Semua orang tenawa dalam diam. Kristi segera berkata, "Ketua kelas, kau memang sangat solider dan bijaksana. Reva, cepat kau ucapkan terima kasih kepada ketua kelas kita. Makanan di Hotel Dragon ini cukup enak. Hanya beberapa macam makanan saja harganya sudah mau ratusan dolar." Wajah Reva tampak dingin. Lalu dengan serius dia berkata, "Kalau begitu tidak perlu repot-repot. Ini hanya biaya makan saja. Aku masih mampu membayarnya. Kalian semua, aku masih tetap dengan ucapanku tadi. Masalah uang itu aku tidak akan kurang 1 sen pun saat membayarnya."
Wajah semua orang menjadi dingin dan Kristi dengan marah berkata, Reva, kau benar-benar tidak tahu diuntung. Kami melakukan ini semua juga demi kebaikanmu sendiri, tetapi mengapa kau malah balas menentang kami? Dari tadi, kau terus mengatakan bahwa saat membayar nanti, kau tidak akan kurang 1 sen pun, kan? Jangan sampai saat mau melunasi tagihan, kau malah menangis dan mengatakan bahwa kau tak punya uang ya. Aku sudah sering melihat orang-orang sepertimu. Kau adalah orang dengan level paling rendah. Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong, like-nya, dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman ini, bab 488. Reva meliriknya sekilas dan berkata dengan dingin. Kau memang sudah sering bertemu dengan banyak pria. Hal ini tidak perlu dikatakan berulang-ulang. Saat di sekolah dulu, Kristi tidak hanya berpacaran dengan Immanuel, tetapi sebenarnya dia juga berpacaran di sana-sini dan sering menjadi bahan pembicaraan orang di sekolah pada masa lalu. Saat mendengar ucapannya ini, wajah Kristi langsung menjadi jelek. Dia menggebrak meja dengan keras dan berkata, Reva, apa kau bilang? Coba kalau berani kau katakan lagi. Immanuel juga ikut memelototi Reva dengan marah karena bagaimanapun juga dia masih sering berhubungan dengan Kristi. Sekarang, Reva, kau mana bisa berbicara seperti itu? Kita ini sama-sama teman sekelas dan kami juga selalu mengkhawatirkan dirimu. Tetapi akhirnya kau malah menindas seorang gadis seperti ini. Apa ada sepertimu? Beraninya kau menggertak seorang gadis seperti itu. Kau cowok atau bukan? Ujar Immanuel dengan marah. Teman-temannya yang lain diam-diam tertawa di dalam hatinya. Apalagi mereka semua juga tahu mengenai perselingkuhannya dengan Kristi. Tetapi sekarang situasi Immanuel cukup baik sehingga mereka ingin menyanjung Immanuel. Jadi dengan begitu, tentu saja mereka semua juga harus membela Immanuel. Reva, kau sangat keterlaluan. Beraninya seorang pria dewasa sepertimu menggertak seorang gadis seperti Kristi. Apa kau tidak malu? Keluar sana. Orang seperti kau sama sekali tidak berhak ikut acara reuni kelas kita. Dasar sampah. Kalau tidak bisa berbicara lebih baik tutup mulutmu. Semua orang yang ada di ruangan itu terus berteriak. Kalau dilihat dari situasinya mereka semua sedang mengepung Reva. Dan saat melihat situasinya seperti ini, Kristi sengaja menunjukkan wajah sedihnya lalu dengan nada marah berkata, Reva, coba kau jelaskan kepadaku. Mengapa kau mengatakan bahwa aku mengenal banyak pria? Kalau hari ini kau tidak bisa menjelaskannya kepadaku, maka aku akan membuat perhitungan denganmu. Dengan tidak sabar Reva berkata, memangnya kau tidak tahu apa yang telah kau perbuat sendiri? Aku tidak ingin banyak omong denganmu. Malam ini, aku datang ke sini juga bukan untuk bertemu dengan kalian. Kalian tidak perlu mengkhawatirkan aku. Aku masih mampu membayar biaya reuni teman sekelas kita malam ini. Setelah mengatakan itu lalu Reva melemparkan setumpuk uang di atas meja. Jika dilihat sekilas sepelinya itu sekitar 2.000 US dollar. Semua orang yang ada di ruangan itu langsung terdiam. Mereka semua saling menatap dengan cemas. Tak ada seorang pun yang menyangka bahwa Reva akan membawa begitu banyak uang tunai ke sana. Setelah terjadi keheningan untuk beberapa saat, lalu Immanuel berkata dengan suara rendah, Reva, kau benar-benar telah mempersiapkan dirimu sebelum datang ke sini. Hanya demi ingin berpartisipasi dalam reuni kelas kita saja, apa perlu sampai seperti itu? Apa, kau sengaja pergi ke bank dan menarik 2.000 dolar hanya untuk dipamerkan di reuni kelas malam ini? Sudahlah, aku juga sangat jelas dengan kondisi finansialmu. Kita semua kan bukannya tidak tahu, untuk apa kau berlagak seperti itu di sini. Semua orang mengangguk dan berkata, ya benar, jadi uang yang sudah ditabung selama beberapa tahun, sengaja ingin dipamerkan di sini. Situasi di rumahmu saja sudah sulit untuk dihadapi. Masa kau masih membawa semua uang itu ke sini hanya untuk dipamerkan? Ini benar-benar konyol sekali. Reva, sebagai seorang pria, aku harus menasihatimu. Seorang iaki-iaki itu harus mengutamakan keluargamu dulu. Jangan melakukan sesuatu menurut emosi dan perasaanmu saja. Lebih baik kau simpan uang ini untuk membeli makanan bagi anak dan istrimu. Reva tampak tak berdaya. Pemikiran orang-orang ini terlalu keren. Kalian tak perlu terlalu khawatir. Aku hanya ingin tanya apa uang ini cukup untuk biaya makan malam ini.
Tanya Reva dengan suara berat. Semua orang saling menatap, lalu Immanuel mengibaskan tangannya dan berkata, "Sudahlah, karena kau tetap memaksa maka aku akan membiarkanmu untuk ikut berpartisipasi dalam reuni kelas malam ini. Tetapi Reva, aku mau mengingatkanmu dulu ya. Karakter utama dan tamu terhormat malam ini adalah Herman. Jadi saat kau berbicara nanti, tolong perhatikan ucapanmu. Kalau kau berbicara seperti ini dengan kita pun tidak akan peduli. Tetapi, sekarang Herman adalah bos besar. Kalau sampai kau menyinggung Herman maka pada saat itu, meskipun Herman bisa mengabaikannya, tetapi aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah, paham kau?" Reva mencebikkan bibirnya. "Tenang saja, aku tidak akan menyinggungnya." Kristi mendengus dingin. "Kau sudah menindas kami, para gadis ini. Awas saja kalau kau berani menyinggung Kak Herman. Aku kasih tahu ya, lebih baik kau menyingkir sejauh mungkin dari Kak Herman nanti. Kau hanya seorang petugas pembersih toilet, jadi jangan dekat-dekat dengan Kak Herman." Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong, like-nya, dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman ini. Bab 489. Reva mengabaikan ejekan orang-orang ini. Dia juga tidak ingin menjelaskan banyak hal. Orang-orang ini melanjutkan obrolannya sebentar, tentang pergaulan mereka dengan Herman, sementara Reva duduk sendirian dan menyesap tehnya. Tiba-tiba sebuah SMS muncul di ponselnya. Reva meliriknya dan itu adalah pesan SMS dari Anya. "Tuan Lee, aku sudah mengatur orang-orangnya. Kapan kau bisa datang?" Reva berpikir sejenak lalu menjawabnya. "Aku sedang menghadiri reuni kelas. Nanti malam setelah reuninya selesai aku akan datang." Lalu Reva menyimpan ponselnya kemudian tak lama kemudian tampak seorang pria dan wanita yang berjalan ke depan pintu. Pria itu tampak kurus dengan banyak rambut putih di pelipisnya. Dia terlihat cukup tua. Si wanita memeluk lengan pria itu erat-erat sambil tersenyum dengan hangat. Saat melihat si pria ini, Reva langsung tertawa. Pria ini adalah Carlos Kusuma. Baru saja Reva berdiri dan hendak berbicara dengannya, ketika tiba-tiba Immanuel berlari selangkah lebih cepat di depannya. "Ai Carlos, akhirnya kau datang juga. Barusan aku masih bilang bahwa kalau kau masih belum datang juga, maka aku akan pergi menjemputmu saja. Ayo, sini, sini. Silahkan duduk di sini," ujar Immanuel dan langsung menarik Carlos ke bagian kursi utama. Yang lainnya juga ikut bangkit dan menyapa Carlos dengan ramah. Padahal saat di sekolah dulu, Carlos sama sekali tidak populer. Apalagi Carlos adalah anak yang pendiam dengan perangainya yang lemah, dan tidak punya nyali. Jadi di sekolah, dia tidak punya teman dan bahkan juga sering diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya. Dia berteman baik dengan Reva dan Herman, karena Reva dan Herman juga pernah membantunya. Namun Reva sama sekali tidak menyangka bahwa Carlos akan menjadi seperti ini, setelah beberapa tahun tidak bertemu dengannya. Melihat rambut putih di pelipisnya, Reva bisa menduga bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini, Carlos pasti tidak baik-baik saja. Bisa jadi dia juga sedang menghadapi kesulitan. Carlos juga tampak bingung. Dia tidak dekat dengan Immanuel dan yang lainnya. Hubungannya dengan mereka juga tidak begitu baik. Sebenarnya, beberapa dari mereka bahkan tidak tahu namanya, jadi mereka semua hanya mengikuti ucapan Immanuel saja yang memanggilnya dengan sebutan Carlos. Tetapi semua ini tidak membuat orang-orang itu berhenti mengobrol dengannya dengan penuh antusias. Karena bagaimanapun juga Carlos berteman baik dengan Herman. Saat ini mereka sengaja mengobrol dengan Carlos dan bersikap sangat baik, sehingga nantinya saat mereka bertemu dengan Herman mereka jadi punya topik yang bisa dibicarakan. Akhirnya Carlos berhasil mengatasi salam dari semua orang, dan pada saat ini dia baru melihat Reva di sana. Reva, mata Carlos langsung basah. Ini baru yang dinamakan teman sejati. Reva juga tampak sangat emosional. Dia mengangguk dan berkata, "Sudah lama tak bertemu." Semua orang langsung terkejut. Dengan heran, Immanuel berkata, "Carlos kau masih ingat dengan Reva?" Carlos meliriknya dan berkata, "Waktu dulu itu aku satu meja dengan Reva, jadi bagaimana mungkin aku tidak ingat dengannya?" Semua orang langsung terpana dan menatap Reva dengan iri. Kalau nanti Carlos mengatakan hal-hal yang baik tentang Reva di depan Herman, bukankah akan membuat Herman membantu Reva?
Ini benar-benar membuat semua orang merasa tidak senang. Kita semua kan sama-sama teman sekelas, untuk apa membahas masalah satu meja atau tidak? Oh ya, ngomong-ngomong keluarga kita juga temenan kan, hahaha. Ayo, mari duduk dulu. Ujar Immanuel sambil tersenyum dan mengatur segala sesuatunya. Carlos tampak ragu sejenak lalu dengan suara rendah dia berkata, "Ketua kelas, lebih baik aku duduk bersama Reva saja. Kami sudah lama tidak bertemu, jadi ingin mengobrol sejenak." Ekspresi Immanuel langsung berubah, lalu dengan canggung dia berkata, "Carlos, pengaturan tempat duduk malam ini memang sangat spesial. Bagaimana kalau kau duduk dengan posisi seperti ini dulu? Nanti setelah selesai makan malam, kalian berdua baru mengobrol saja." Carlos langsung terkejut, "Spesial bagaimana? Apa aku tidak boleh duduk dengan Reva?" Dengan tak berdaya Immanuel berkata, "Carlos, kau harus tahu nanti kau akan duduk di sebelah teman sekelas kita yang sudah menjadi bos besar. Bos besar ini sengaja datang ke sini demi untuk bertemu denganmu. Jadi tentu saja kau yang paling pantas menjamunya, kan? Kalau kau duduk di sebelah Reva, lantas bagaimana jadinya nanti?" Carlos tertegun, bos besar apa?" Immanuel tertawa, "Sebentar lagi saat dia tiba, kau juga akan mengetahuinya. Sudah kau duduk saja dulu seperti ini." Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya channel Cerita Roman ini.